Ini Danang mana ya? Kok dari tadi aku nunggu dia masih belum datang. Dia mau kerja apa enggak? Soalnya kan cangkul aku itu ada di Danang. Terus perairan di sana itu harus diperbaiki. Danang, kamu gimana sih? Kalau kayak gini, juragan bisa marah sama aku. Soalnya kan pekerjaan perairan belum dikerjakan sama aku. Ya Allah, ini gimana ya? Kalau Danang beneran nggak kerja, bisa-bisa aku beneran dimarahin. Aduh, ini gimana ya? Loh, itu dia si Danang. Danang! Iya Samsul. Danang, Samsul. kamu kok baru datang? Iya Samsul. Maaf ya kalau misalkan aku ini terlambat. Barusan masih itu bantuin istri aku mengerjakan pekerjaan rumah. Iya, Nang. Terus, cangkul aku mana, Nang? Astagfirullahaladzim. Iya Samsul. Aku lupa kalau misalkan cangkul kamu ini kemarin aku bawa. Kamu gimana sih, Nang? Kamu kan sudah tahu. Kemarin, cangkul aku itu dipinjam kamu. Iya Samsul, aku lupa. Aku ingatnya sama ini, semprot aku aja. Nang. Kamu gimana? Tuh, perairan di sana itu harus diperbaiki. Juragan kemarin bilang sama aku. Iya Samsul. Aku juga ingat. Maaf. Kalau misalkan aku ini lupa sama cangkul kamu. Ya udah, kalau kayak gitu, kamu tungguin di sini biar aku kembali ke rumah untuk ngambil cangkul kamu. Iya, Nang. Tapi ingat, jangan lama-lama. Bisa-bisa juragan marah sama aku, Nang. Iya Samsul. Maaf. Kalau misalkan juragan marah, biar nanti aku yang ngomong deh sama juragan. Iya. Udah cepet. Aku ini mau kerja. Iya. Ya udah ya. Ya. Danang. Kamu gimana sih, Nang? Sudah tahu cangkul aku itu dipinjam kamu. Bisa-bisanya ditinggalin di rumahnya. Ya Allah. Bisa-bisa juragan itu marah sama aku. Ya semoga aja Danang itu gak lama ngambil cangkulnya. Ya udah deh. Mending aku tungguin aja si Danang di sini. Waalaikum. Sayang. Waalaikumsalam. Duh, sayang. Tapi kamu ini beneran kan? Suami kamu udah berangkat? Iya sayang, beneran udah berangkat. Lihat aja nih, di rumah udah sepi, nggak ada orang. Iya sayang. Waduh, kalau kayak gini kita jadi bebas nih pacarannya. Iya sayang. Aduh, apalagi kan aku ini udah kangen sama kamu sayang. Apalagi aku ini udah kangen banget sama kamu. Kan kita udah 2 hari gak jalan-jalan ya kan? Iya sayang, rasanya kayak yang udah 1 bulan ya kita nggak ketemu. Padahal cuma 2 hari. Iya sayang. Oh iya sayang. Terus kapan kamu ini mau menceraikan suami kamu? Kan kamu tahu sendiri, aku ini selalu menanyakan itu sama kamu. Iya sayang, sabar. Aku pasti ceraiin Mas Danang kok. Cuman kan aku masih nunggu waktu yang pas sayang. Lagian aku tuh nggak sayang kok sama dia. Aku tuh sayangnya sama kamu. Iya sayang, aku tahu kok kamu ini sayangnya sama aku. Tapi kan, ya aku pengen sayang, aku ini milik kamu seutuhnya gitu. Iya sayang, tapi kamu kan harus sabar dulu sayang. Aku tuh masih cari cara sayang. Terus aku juga masih mikir, aku tuh mau menceraikan Mas Danang dengan alasan apa. Iya sayang,
Tapi beneran ya, secepatnya kamu ceraikan suami kamu. Iya sayang, tenang aja. Lagian aku juga pengen kok cepet-cepet cerai biar aku tuh bisa nikah sama kamu. Iya sayang, dan aku juga pernah ngomongkan sama kamu, kalau kamu cerai sama suami kamu kehidupannya dijamin sama aku. Kan kamu tahu sendiri aku ini keluarga dari apa ya kan? Aku keluarga sayang. kaya. Iya aku tahu. Nggak usah dibanding-bandingin kamu sama Mas Danang. Udah jelas ya Mas Danang itu kalah sama kamu. Iya sayang. Ya udah deh, aku seneng dengarnya kalau kayak gini. Ya udahlah sayang. Aku ini pengen ngapel sama kamu, pengen berduaan, pengen dipeluk sama kamu. Iya. Ya udah, yuk kita langsung ke dalam aja. Mumpung nggak ada orang, nggak ada yang lewat. Iya sayang, tapi di dalam aku nanti minta pijet ya. Iya. Yaudah yuk. Ayo yuk. Loh, sepeda motor siapa ini? Hikmah? Iya Mas. Duh, mana ini? Ini sepeda motor siapa? Anu sayang, ini sepeda motornya orang sepeda motornya. Loh, kok ada si Agung di sini? Kamu ngapain di sini? Aku ada perlunya sama kamu. Ada perlu. Ada perlu apa emangnya? Temen-temen banget kamu ada di sini. Kamu bilang barusan ini sepeda motor orang. Ya ini orangnya maksud aku. Ya kan kamu kenal sama si Agung. Aku ada kepentingan sama kamu, Nang. Kepentingan apa, Gung? Nang. Kamu ini juga sampai gelagapan kayak gini ngomongnya. Jadi gini, Nang. Aku punya temen, Nang. Terus temen aku tuh telepon aku. Dia tuh bilang katanya ada pekerjaan di luar kota gitu. Terus temen aku bilang gajinya itu 20 juta, Nang. Loh, ya terus hubungannya sama aku apa? Iya, aku mau menawarkan itu sama kamu gitu. Hah? Iya sayang. Tadi Mas Agung ngomong gitu juga sama aku. Dia mau nawarin kamu kerjaan. Cuman kamu belum datang. Ya udah aku suruh duduk dulu di dalam gitu. Aku pikir ada apa kamu ini, Gung? Kamu jangan marah-marah dulu. Ya aku tadi habis ditelepon sama teman aku mikir siapa ya? Ya aku langsung menuju kamu, Nak. Ya aku marah seperti ini karena aku ini kaget, Gung. Tumben-tumbenan banget. Di sini ada sepeda motor. Sedangkan aku ini bekerja. Terus ya aku kaget. Kok tiba-tiba kamu ini muncul dari dalam rumah aku? Iya, Nang. Aku minta maaf. Ya aku mau menghubungi kamu. Aku kan nggak punya nomor telepon kamu. Ya udah deh, aku langsung ke sini. Tapi gimana, Nang? Kamu mau nggak? Ya aku mau lah, Gung. Kalau misalkan ada lowongan pekerjaan di luar kota terus gajinya besar, ya aku pasti mau. Sedangkan kamu tahu sendiri, pekerjaan aku di sini cuma sekedar petani, Gung. Gajinya ya cuma 30.000 sehari. Tapi ngomong-ngomong, aku minta maaf ya. Aku sudah seuzon sama kamu. Iya, Nang. Nggak apa-apa, wajar kalau kamu ini marah. Soalnya kan aku ini datang ke rumah kamu, terus gak ada kamu, aku berduaan sama istri kamu. Iya sayang. Tapi kan niat Mas Agung ini baik sayang. Dia itu mau ngasih pekerjaan sama kamu. Kamu lumayan sayang. Katanya tadi gajinya 20 juta ya kan Mas? Iya, Hikmah. Tapi kamu ini serius, Gung? Kamu ini menawarkan pekerjaan ini sama aku? Iya, serius lah, Nang. Bukannya kamu sendiri nggak kerja, Gung? Iya. Kenapa nggak kamu ambil sendiri? Tapi kan kamu tahu sendiri, Nang, aku ini orangnya males. Dan juga aku dasarnya dari orang kaya. Gitu, ya aku tinggal minta uang aja, Nang, daripada aku kerja jauh-jauh keluar kota. Ya kan? Iya ya, Gung, tapi untung aja, Gung. Aku ini kesini kembali mau ngambil cangkul si Samsul ini karena ketinggalan. Jadi makanya itu aku kembali ke sini untuk ngambil cangkul ini. Ya untung aja deh. Kamu ini langsung ketemu sama aku di sini. Waduh. Ya kalau kayak gini, mending kamu mau aja sayang, langsung mau. Iya. Kan ini kesempatan nggak bakal datang 2 kali. Iya bener, Nang. Tapi kamu beneran mau nggak? Ya kalau aku
nggak usah ditanya, Gung. Pasti mau. Tapi ngomong-ngomong, itu kerjanya kapan? Besok. Hah? Besok? Iya, kalau kamu mau nih ya, besok kamu langsung berangkat ke luar kota. Loh, ini serius, Gung? Berarti aku bisa langsung bekerja? Iya, Nang. Besok kamu langsung berangkat, kamu langsung kerja. Ya aku tinggal Aduh. Ya aku tinggal telepon teman aku aja. Iya, ini teman aku mau. Ya kamu langsung diterima kerja, Nang. Aduh. Sayang. Iya. Ya udah sayang, langsung berangkat aja sayang. Kapan lagi kamu mau dapat kerjaan yang gajinya 20 juta daripada di sini? Iya sayang, iya ya Allah. Gung, makasih banyak ya, Gung. Iya, sama-sama. Udah Iya, kamu gak Mas usah kayak Agung. gitu. Makasih banyak Mas Agung, makasih. Baik, Mas, sama-sama. Udah, Nang. Kamu gak usah bilang makasih kayak gitu. Kan kita ini satu desa. Ya, semantasnya lah. Aku ini kayak gini sama kamu. Iya, Gung. Tapi aku janji sama kamu, sampai kapanpun aku ini bakal ingat kebaikan kamu, Gung. Kamu, Nang, bisa-bisa aja. Ya udah, Nang, kalau emang kamu mau, ya kamu sekarang izin dulu sama juragan kamu. Kamu kan ini masih bekerja. Kalau kamu gak izin sama juragan kamu, gak enak, Nang. Iya. Bener kata kamu. Ya udah, sebentar lagi kan aku ini mau ngembalikan cangkul. Berarti kan hari ini hari terakhir aku kerja di petani kan, bener kan? Nah, sekalian aku nanti hari ini kan terakhir bekerja. Aku menyelesaikan pekerjaan aku, sekalian aku mau ke juragan aku langsung izin kalau hari ini aku sudah terakhir bekerja gitu, Gung. Iya, Nang. Bener seperti itu. Lebih cepat, lebih baik, Nang. Aku yakin, Nang, kalau kamu kerja di luar kota terus gaji 20 juta, kehidupan kamu pasti berubah. Iya, Gung. Amin. Ya udah, kalau kayak gitu aku mau langsung kembalikan cangkul ini, sekalian aku mau langsung izin, Gung. Iya, Nang. Tapi inget, Nang, kamu jangan ngecewain aku. Kamu kerjanya yang bener di luar kota. Iya, Gung, tenang aja. Kamu kan tahu sendiri, aku kerjaan kecil aja seperti ini, kerja di petani. Aku ini giat, Gung. Bangun pagi, berangkat pagi, pulang sore, kadang pulang malam. Iya, Apalagi iya sih. pekerjaan di sana. Tapi kalau aku boleh tahu pekerjaan di sana apa, Gung? Kata temen aku sih, katanya tambang apa batu bara gitu. Waduh, sayang, itu emang bener sayang. Pekerjaan kayak gitu gajinya emang besar. Antara dua itu, Nang, aku lupa. Ya udah, nanti aku kabarin dulu temen aku kerjanya itu apa. Nanti Iya, kalau iya. nanya aku kabarin kamu. Siap, Gung, siap. Ya udah, kalau kayak gitu, aku mau ngembalikan cangkul ini dulu sama si Samsul. Terus sekalian, biar pekerjaan aku selesai, langsung aku izin sama juragan. Iya sayang. Ya udah, kamu ini kan mau pergi ke tempat kamu kerja. Aku mau ngomong sebentar sama istri kamu. Kamu ini kan keburu. Oh, iya, Gung. Gak apa-apa, Gung. Ya udah, kalau kayak gitu aku berangkat dulu ya. Iya, kamu hati-hati. Ya, sayang. Ya udah. Bikin kopi atau gimana Iya, gitu. tenang aja. Gak usah ribut-ribut, Nang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sayang. Kamu tuh pintar banget cari cara. Iya, bukan pinter sih, sayang. Ini dadakan. Iya. Tapi sayang, ya nanti gimana kalau misalkan besok Mas Danang bener-bener mau berangkat keluar kota? Gimana dia di sana? Iya, ya udah. Apanya yang gimana? Biar dia di sana aja. Ya, kalau semisal dia gak ada kerjaan, biar dia itu nanya sama orang aja di sana. Kan aku ini bohongan. Biar jadi gelandangan tuh suami kamu sekalian. Iya sayang, aku ngerti maksud kamu sayang. Biar kita berdua ini bisa bebas, nggak ada yang ganggu gitu kan? Iya, bener. Jadi tiap pagi itu aku gak usah WA kamu, sayang. Suami kamu udah jalan belum? Gak usah, langsung berangkat, set, langsung datang ke sini gitu. Iya sayang. Aduh, untung aja sayang. Padahal tadi aku udah deg-degan banget. Aku takut Mas Danang itu curiga. Ya awalnya sih gitu juga. Aku juga takut. Aduh, aku ini mau alasan apa gitu. Iya sayang. Ya udahlah, aku ini sekarang mau pulang dulu. Kan mulai besok kita udah bebas ya kan? Iya sayang. Dan lagi nanti Mas Danang biar nggak curiga. Kalau kamu tetap ada di sini kan nanti curiga. Makanya itu, sayang. Tapi ingat, kamu mulai besok bilang, kamu harus pagi nih berangkatnya, harus cepet gitu. Iya tenang aja. Ya udahlah, sayang, aku pulang dulu ya. Ya. Duh, jadi gagal nih aku ngapil sama kamu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udah, aku pamit pulang dulu ya. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cintaku. Dadah. Dah, hati-hati ya. Ya.
Alhamdulillah. Akhirnya aku sampai juga di kota Surabaya. Ternyata beda banget ya suasana di desa sama di kota seperti ini. Kendaraan bermotor padat banget di sini. Terus mobilnya juga bagus-bagus. Biasanya kan kalau di pedesaan aku cuma ngeliat lalu lalang traktor, di kanan kiri ada sawah, terus kebun. Di sini malah pertokoan. Ini toko-toko apa aja ya? Aku nggak paham kalau daerah di sini. Tapi semoga aja deh niatan aku bekerja di sini itu dilancarkan. Semoga juga aku ini bisa membahagiakan istri aku dengan bekerja di sini. Amin amin. Ya udah deh. Kalau kayak gitu lebih baik sekarang aku tanya jalan alamat Malioboro. Iya bener Malioboro. Udah deh. Kalau kayak gitu aku lebih baik tanya-tanya sama orang aja deh. Malioboro itu di mana? Gon, Iya Kevin. ini Bu Devi kayaknya belum datang deh, Gon. Iya Kevin, bener kata kamu. Kayaknya Bu Devi ini masih belum datang. Gimana kita ini tungguin di sana? Soalnya di sana dingin Kevin. Kan Iya. kalau di sini kayaknya panas Kevin. Iya, Gon, bener apa kata kamu. Di sana itu rindang. Ya udah. Tapi nanti kamu bantuin aku ngomong ya, Gon, ke Bu Devi. Aku ini gugup. Udah Kevin. Kamu ini tenang aja. Kalau sama aku pasti aku ini bantuin kamu ngomong. Iya, Gon. Kamu nggak usah gugup-gugup. Ya gimana aku gak mau gugup, Gon. Kamu kan tahu sendiri. Sekarang itu Bu Devi itu mau memberikan keputusan untuk investor ke perusahaan tempat kita bekerja, ya kan? Iya. Siapa coba yang nggak gugup, ya kan? Iya juga ya. Ya, semoga aja Bu Devi itu meng-ACC dan menyetujui semuanya ya, Gon. Iya Kevin, amin amin. Kalau semisal nggak di ACC kan bahaya sama perusahaan kita. Iya, kamu jangan berdoa seperti itu. Berdoa kalau Bu Devi itu meng-ACC semuanya, Amin. termasuk menginvestor ke perusahaan yang tempat kita bekerja gitu. Iya Kevin, Ya? amin amin. Ya udahlah, mending kita ini tunggu di sana. Ya udah, ayo bantuin lo nanti yang ngomong ya. Tenang aja, aman. Ya udah yuk. Ini mana ya? Oh, permisi Pak. Iya, Mas, Pak. ada apa? Saya mau tanya, Malioboro itu di mana ya Pak? Malioboro, Mas. Iya Pak. Sebentar. Malioboro kota maksudnya, tempat wisata. Ya saya nggak tahu. Cuman saya ini mau tanya alamat itu soalnya saya ini mau kerja. Saya ini mau kerja di tambang. Di Tambang, Mas. Sebentar. Setahu saya, Malioboro itu ada di Yogyakarta, Mas. Hah? Sedangkan di sini itu kota Surabaya. Loh. Dan juga, setahu saya juga, di Malioboro itu nggak ada pertambangan, Mas. Ada. Itu pusat kota. Emangnya Masnya ini tanya daerah Malioboro, Mas ini mau kerja di sana, tapi iya. bukan pertambangan, Mas. Nggak ada pertambangan di sana. Ada Mas. Loh, Masnya ini gimana sih? Terlalu jauh, Mas. Jogja dengan Surabaya, jauh banget. Paling Mas ini kena tipu. Ah, bisa jadi. Iya, Nah, di sini nih Surabaya Mas. iya jauh banget. Ini masih Jawa Timur. Sedangkan Malioboro itu, Mas, ada di Jawa Tengah, di Jogja. Oh, iya Pak. Tapi katanya saya disuruh ke sini Pak. Terus saya ini disuruh tanya Malioboro itu di mana? Kan saya barusan sudah bilang, Mas, kalau ini kota Surabaya, kalau Malioboro itu ada di Jogja. Masnya ini salah alamat jauh. Oh, gitu ya Pak. Iya, Mas. Iya Pak, terima kasih Pak. Masnya kasihan ya, kayaknya
dia itu benar kena tipu. Iya Kevin. Masa iya dia ke Surabaya, tapi tanya daerah Malioboro. Mas, Banget, Mas. jauh banget Mas. Masnya ini berarti beneran kena tipu ya? Yang sabar ya Mas, lain kali hati-hati agar gak kejadian ini terulang kembali Mas. Ya Mas. Ya udah Mas, saya ini nggak bisa lama-lama, saya ada urusan. Maaf ya, saya nggak bisa bantu. Baik Kon, permisi. Iya, Pak. Masa iya sih? Aku ini salah alamat tujuan. Masa iya juga sih? Si Agung itu mau nipu aku? Kayaknya nggak mungkin deh. Ah, mungkin Mas itu yang salah. Nggak mungkin aku ini salah tujuan. Ya udah deh, lebih baik sekarang gini aja. Aku mau tanya sama orang lain aja. Mungkin Mas itu juga nggak tahu, makanya itu jawabnya sembarangan. Aduh, alhamdulillah akhirnya sampai juga. Tapi ngomong-ngomong, ini Pak Kevin mana ya? Ada di sebelah mana ya Pak Kevin? Ya udahlah, daripada aku bingung kayak gini, apa aku tunggu di sana aja ya? Nanti sekalian deh aku telepon posisi Pak Kevin di mana. Ya udah deh. Aku mau tanya sama siapa lagi nih ya? Soalnya aku ini bingung. Yang dikatakan Mas barusan itu benar atau enggak ya? Tapi kan nggak mungkin juga Agung itu memberikan alat palsu sama aku. Ya Allah. Tapi ini kan bener kota Surabaya. Dan aku juga nggak tahu Malioboro itu di mana. Ini juga yang bener itu Agung atau Mas itu sih? Wah, ini ada mbak-mbak. Lebih baik aku tanyain aja sama mbak ini. Permisi mbak. Oh, iya Mas. Oh, Ada maaf apa ya? sebelumnya mengganggu mbak. Oh iya nggak apa-apa. Kebetulan saya ini dari desa mbak, dari desa Kotakan. Saya mau tanya-tanya, di sini ini betul kota Surabaya? Iya Mas, betul di sini kota Surabaya. Oh gitu. Saya mau tanya-tanya alamat mbak. Jalan Malioboro itu di mana ya mbak? Soalnya saya ini dari desa mau ke Jalan Malioboro untuk bekerja di pertambangan di sana. Aduh, maaf Mas. Saya sudah lama tinggal di Surabaya. Ya, di sini nggak ada Jalan Malioboro. Kalau Malioboro kan adanya di Jogja. Kalau di sini juga nggak ada pertambangan Mas. Adanya pabrik-pabrik industri. Iya Mas, Malioboro setahu saya ya di Jogja, bukan di Surabaya. Tapi Masnya nggak salah, memang bener cari Jalan Malioboro. Iya mbak, saya nggak salah. Terus saya ini disuruh teman saya datang ke sini. Katanya saya itu disuruh ke kota Surabaya cari Jalan Malioboro, soalnya di sana itu ada pekerjaan di pertambangan. Astagfirullahaladzim, Mas. Setahu saya di sini adanya cuma pabrik-pabrik industri. Surabaya itu kota industri, Mas. Nggak ada pertambangan. Oh, gitu ya mbak. Duh, ini gimana ya? Soalnya ini saya juga baru pertama kali datang ke kota mbak, makanya itu saya bingung. Gitu ya Mas. Atau jangan-jangan Masnya ini mungkin ditipu sama temennya. Ya Allah, mungkin iya ya mbak. Saya ini ditipu. Soalnya saya juga tanya sama orang barusan, katanya ya
Jalan Malioboro itu di kota Yogyakarta. Iya mas, karena setahu saya Malioboro itu ya di Yogyakarta, bukan di sini mas. Ya seperti yang saya katakan barusan, sepertinya masnya ini ya dibohongin lah sama temennya. Astagfirullahaladzim, apa-apaan sih Agus nih? Eh, Kok aku malah ditipu? Padahal niatan saya ini kesini mau bekerja, Mbak. iya mas, yang sabar ya mas. Ya Allah, mas gini maaf, saya nggak bisa lama-lama nemenin mas di sini. Mungkin ada yang mau mas tanyakan lagi sama saya, soalnya kebetulan saya ada janji. Oh, sudah Mbak, sudah nggak ada. Maaf mengganggu ya Mbak. Oh, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, santai aja. Kalau menurut saya lebih baik mas pulang aja ke rumahnya biar nggak makin nyasar. Ini kota besar soalnya. Iya. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama mas, yang sabar ya mas. Ya sudah kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Oh, bener-bener aku ini ditipu sungguhan ya sama si Agung. Tapi maksud si Agung itu apa sih kok ngomong seperti itu sama aku? Terus aku ini harus gimana ya? Aku ini juga bingung. Aku ini harus kemana? Ya Allah. Kemana jadi kayak gini sih? Nah, udah deh. Aku coba terus aja ke sana. Kevin, Ya Gon. Bu Devi, kok masih belum datang ya? Iya Gon. Dari tadi kita nungguin di sini, tapi Bu Devi ini masih nggak kelihatan. Iya Kevin, apa jangan-jangan Bu Devi itu lupa ya? Hah? Lupa? Nggak mungkin lah Gon. Ini kan pertemuan. Nggak mungkin kalau Bu Devi itu lupa. Ya, mungkin Bu Devi masih belum datang karena masih ada urusan atau ada kendala di jalan ya kan, bisa jadi. Iya bisa jadi sih, tapi ini gimana ya, mulai tadi kita ini sudah nungguin di sini. Ya, lumayan lama sih kita di sini. Kevin. Kalau aku mau telepon, takutnya nggak sopan, soalnya kan kita berdua yang butuh Gon. Iya juga Tapi kalau nggak ditelepon, ya takutnya sampai nanti kita bakal nungguin atau kita itu nggak dapat kabar dari Bu Devi ya kan? Iya juga sih. Kalau menurut aku, Telepon aja. telepon aja Kevin. Takutnya di perjalanan itu ada kendala Bu Devi. Takut ada Takutnya, apa-apa. iya bener, takutnya itu Bu Oh, iya, Devi iya, iya. lupa kek. Oh, Kan iya, kita iya, kalau ditelepon kan tahu kan alasannya itu Bu Devi belum datang. Itu betul. apa? Betul Gon. Ya udah telepon aja. Aku telepon, nanti alasannya saya sudah sampai Bu. Itu Gitu aja ya. Iya. Bentar. Oh, itu Pak Kevin dan Pak Gugun. Permisi, Bu Devi. Pak Kevin. Iya Bu. Sudah dari tadi Pak. Oh, enggak kok Bu. Baru aja. Oh iya, maaf. Tadi sebenarnya saya tuh rencananya mau nungguin Pak Kevin di dekat mobil saya. Tapi kok kayaknya nggak mungkin deh kalau Pak Kevin nunggu di sana. Akhirnya saya keliling cari Pak Kevin. Oh, Bu Devi sampai keliling. Iya, Jadi nggak kita keliling berdua. sih Pak. Memang saya sebenarnya mau cari ke arah sini kok kebetulan ketemu. Rencananya kalau nggak ketemu di sini saya mau telepon Pak Kevin. Iya Bu Devi, barusan saya juga mau telepon Bu Devi. Nggak taunya Bu Devi sudah datang. Oh iya maaf. Aduh nggak denger saya. Nggak apa-apa kok Bu. Bu Devi, Iya. jadi gimana Bu? Oh iya Pak. Gini. Ini saya datang ke sini, saya nggak usah bertele-tele ya Pak, biar nggak buang waktu juga. Jadi gini, untuk kerjasama itu setelah sudah saya baca proposalnya, saya baca PDF yang Bapak kirim, visi misi perusahaan Bapak, intinya saya menerima kerjasama ini Pak. Menerima semua kerjasama ini Bu Devi? Iya betul Pak. Iya, alhamdulillahnya visi misi kita itu ternyata sejalan dan saya rasa kerjasama ini juga akan saling menguntungkan satu sama lain.
Iya Bu, Alhamdulillah kalau Bu Devi ini tertarik dengan visi misi kami. Dan juga saya berjanji Bu, kalau kerjasama ini berjalan, saya janji pasti bakal mengasih yang terbaik Bu. Oh iya Pak Kevin, iya saya percaya kalau masalah itu. Saya juga percaya kalau Pak Kevin ya tidak akan mengecewakan saya. Semoga aja ya Pak kerjasama ini berjalan lancar. Oh, siap-siap Bu Devi. Baik, laksanakan. Berarti kita besok bisa langsung survei lokasinya ya Bu? Ah iya Pak Kevin, langsung aja besok kita survei. Tapi gimana-gimananya saya serahkan semua sama Pak Kevin ya. Baik Bu. Saya kan sudah menyediakan dana dan sebagainya. Siap. Kalau masalah itu biar jadi tugas Pak Kevin. Baik Bu, siap Bu. Apa saya jemput aja Bu Devi? Oh, Biar nggak enak. usah Pak, nggak perlu. Lagian saya juga tahu kan lokasinya. Lebih baik kita langsung ketemu di sana aja, oke? Oh, siap Bu, nggak apa-apa Bu emangnya Bu? Ya nggak apa-apa lah Pak. Ini saya aja nggak dijemput sama Pak Kevin sekarang ada di sini. Bu Devi bisa aja ini. Iya Bu, tapi sekali lagi saya terima kasih ya Bu. Kalau Bu Devi ini sudah meng-ACC kerja sama ini, perusahaan tempat saya bekerja benar-benar butuh kerja sama ini Bu. Iya Pak Kevin, sama-sama. Intinya semoga kita saling menguntungkan. Iya, Bu. Kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Itu aja sih Pak. Ya yang penting kita berdua saling percaya aja. Iya Betul, kan Bu. Pak? Semoga kerjasama ini bisa saling menguntungkan dan ya memberikan nama baik untuk kedua perusahaan kita Bu. Iya, amin Pak Kevin. Ya, terima kasih banyak. Intinya saya mau menyampaikan itu saja ya Pak. Oh siap Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau untuk pertanyakan sudah cukup Bu. Ah ya sudah kalau Saya gitu. sudah paham. Maaf Pak Kevin, saya nggak bisa lama-lama soalnya saya juga ada janji. Oh gitu Bu. Oh, Iya, siap. nggak apa-apa ya saya nggak apa-apa, tinggal. nggak apa-apa. Oh Nggak iya apa-apa, sudah. nggak apa-apa, Yang penting Bu. udah jelas nanti kalau siap, kurang Bu. jelasnya gimana, Pak Kevin tinggal hubungi saya aja. Oke siap Bu, laksanakan Bu. Nanti Yaudah, kalau kalau ada gitu. apa-apa atau ada kendala saya bisa langsung menghubungi Bu Devi saja. Ya udah kalau gitu. Siap. Mari Pak, assalamualaikum. Mari Pak. Waalaikumsalam Bu Devi. Hati-hati di jalan Bu Devi. Alhamdulillah Kevin. Ternyata di ACC Kevin sama Bu Devi. Aku dari tadi udah gugup. Kamu nggak bantuin aku ngomong. Bilangnya tadi apa? Kevin, mau bantuin ngomong gimana? Sedangkan Bu Devi langsung menuju di ACC katanya. Mau ngomong apa Iya, aku? tapi aku gugup tadi takut. Kamu pasti tadi kan gugup juga ya kan? Ayo. Ya sedikit sih, tapi alhamdulillah ya Kevin. Ternyata di ACC sama Bu Devi. Iya Kon. Ternyata untung Bu Devi aja itu- visi misi kita itu ya bikin tertarik Bu Devi ya kan? Iya Kevin bener. Oh, Kon, ini itu peluang emas. Kita nggak boleh menyia-nyiakan hal ini, oke? Iya, Kita Kevin. harus memberikan yang terbaik buat kerjasama ini ya. Iya, Jangan iya. sampai bikin Bu Devi kecewa. Iya, bener. Itu investor terbesar. Iya, Kevin. Ya kan kamu tahu sendiri. Iya dan juga orang itu kayaknya Bu Devi itu baik banget ya. Banget. Masa langsung datang dia langsung di ACC. Alhamdulillah iya. ya. Ya udah, Udah. mending kita ini langsung ke kantor aja. Oke. Bilang kalau Kerjasama ini kerjasama ini di ACC. Ya udah, Makan dulu. ya udah makan dulu. Aku traktir. Ya udah gas aja. Oke. Ya udah. Yuk. Sayang. Sayang. Udah belum? Sayang. Iya sayang. Ayo cepetan. Duh, iya sebentar. Aku ini udah terburu-buru sayang. Iya sayang, tapi ngapain harus buru-buru? Lagian kan di sini kita cuma berdua, udah nggak ada Mas Danang, nggak perlu takut. Iya aku tahu. Cuman aku ini lapar, aku mau makan gitu. Oh lapar. Iya sayang. Maaf ya sayang, aku tadi nggak masakin kamu. Soalnya kan tadi malam kita begadang, tidurnya sampai larut malam. Jadinya aku itu bangunnya kesiangan. Iya udah nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Lagian aku kan banyak uang. Kalau kamu nggak masak, kita tinggal beli di luar. Iya sayang. ya Terus udah. ngomong-ngomong, ini kita mau makan apa?
Ya kalau aku sih terserah, aku mau nasi goreng, mau ayam geprek, spaghetti, terserah kalau aku. Oh iya sayang, kalau aku sih pengennya kita makan kue tiaw sayang. Terus nanti pulangnya beli bakpao Ciyen itu ya, aku pengen. Iya sayang, ya udah. Pintunya tutup dulu. Iya lupa, bentar-bentar aku tutup pintu dulu ya sayang. Iya ya. Assalamualaikum. Kok pulang? Aduh, Gung. Aduh. Loh. Apa maksud kamu nipu aku? Apa? Nipu apa? Kamu gak usah pura-pura bodoh ya? udah mas, apa-apaan sih kamu ini? Aku ini suami kamu ditipu sama laki-laki ini. Terus kamu ngapain masih di sini? Hah? Memang kamu gak punya otak, Gung. Aku sudah pinjam uang. Aku pacaran sama istri kamu. Aku selingkuh sama ini. Aku memang sengaja, Nang. Aduh, Kamu apa? Hah? Mas kamu. Aduh, Kamu juga. Apa-apaan kamu ini? Kamu jangan kurang ajar ya, Nang. Apa? Aku di sini orang kaya. Kamu jangan macam-macam sama aku. udah. Mas, gini ya mas, aku jelasin deh sama kamu, biar kita nggak ribut-ribut kayak gini. Aduh, iya sebenarnya aku emang selingkuh sama Mas Agung. Astagfirullahaladzim, Hikmah. Berarti ini juga rencana kamu, Gung, nipu aku. Iya. Aku emang sengaja, Nang, nipu kamu. Biar kamu tuh gak ada di sini dan aku bisa bebas pacaran sama istri kamu. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu ya, aku ke Surabaya, tanya Jalan Malioboro, ternyata ditipu sama kamu. Ternyata ini penyebabnya. Hah? Ternyata selama ini kamu selingkuh, hah? Iya. Memang kamu gak punya otak, Hikmah. Mas, aku bukannya nggak punya otak mas, tapi aku kayak gini karena aku udah bosan sama kamu. Kamu gak usah ngomong seperti itu ya. Baru kemarin kejadian, Hikmah ya. Aku pergi ke Surabaya untuk bekerja agar bisa merubah nasib hidup aku di sini. Ternyata kelakuan kamu seperti ini. Otak kamu di mana, hah? Udahlah ya, Nang. Istri kamu kayak gini, dia tuh juga gak kuat, Nang, hidup sama kamu. Karena Bung, apa? Kamu orang miskin, Nang. Aku tahu, aku ini orang miskin. Tapi nggak seperti ini juga caranya, Gung. Seharusnya kamu juga mikir. Mas, ini aku mikir mas, makanya itu aku lebih memilih selingkuh daripada sama kamu. Oh gitu. Berarti wajar dong kalau aku bilang kamu ini nggak punya otak, hah? Ya udah biarin aja. Walaupun kamu bilang aku nggak punya otak, nggak apa-apa mas. Yang terpenting aku bisa bebas dari kamu. Mas, aku capek mas jadi istri orang miskin kayak kamu ini. Astagfirullahaladzim, Hikmah. Kamu secara sadar melakukan hal seperti ini. Terus kamu secara sadar juga tahu kalau apa yang kamu lakukan ini salah. Seharusnya kamu ini minta maaf, bukan malah ngomong seperti itu. Aduh mas, enggak mas. Ngapain aku mau minta maaf sama kamu? Nggak sudi aku minta maaf. Yang ada kamu tuh harus minta maaf sama aku. Soalnya selama kamu jadi suami, kamu tuh nggak pernah ngebahagiain aku. Oh gitu. Berarti kamu nggak lihat. Semenjak aku ini mau berangkat keluar kota, aku pinjam uang. Buat apa? Buat aku bisa ngerubah hidup aku, hidup nasib kita di sini. Ya tapi Secara nggak langsung kamu sudah tahu, si Agung ini mau nipu aku. Kamu seharusnya sudah tahu dan seharusnya kamu ini melerai, bukan malah seperti ini. Kenapa istri kamu ini gak melerai, Nang? Karena dia ini lebih memilih aku dibanding kamu. Iya, Agung, aku tahu. Memang Hikmah, kau ini seperti binatang. Mas, kamu tuh yang kayak binatang. Dari tadi omongannya kamu ini nggak dijaga ya. Loh, sekarang gini ya. Sekarang gini. Orang-orang sini tahu kalau aku pekerja keras di sini. Sedangkan kamu selalu di rumah. Dan sekalinya bertingkah, kamu bertingkahnya seperti ini. Oh ya udah biarin Orang-orang aja. sini nggak mungkin membenarkan kamu, Hikmah. Aduh, udahlah. Intinya sekarang ya, Nang. Istri kamu ini lebih mencintai aku dibanding kamu. Ya kan? Gung, jangan mentang-mentang kamu ini di sini orang kaya ya, Gung. Seakan-akan kamu bisa bertingkah semaunya di sini. Gung, kamu ini pemalas. Kamu cuma bergantung sama orang tua kamu. Ya gak apa-apa. Yang terpenting aku orang kaya dan istri kamu ini udah lebih memilih aku dibanding kamu. Aduh, sayang, udah sayang, nggak usah banyak omong sayang. Mending aku to the point aja sama Mas Danang ini, biar dia itu nggak banyak omong dari tadi. Udah. Gini ya Mas, aku dari sekarang minta cerai sama kamu. Aku udah nggak mau lagi sama kamu. Iya, Hikmah. Nggak mungkin juga aku mempertahankan orang seperti kamu. Kamu kan wanita murahan. Nggak mungkin juga aku pertahankan. Malah bilang Hikmah wanita murahan. Kamu itu suami nggak becus. Gung,
Percuma kamu ini ngomong seperti itu. Percuma kamu bilang kamu ini orang kaya. Tapi sayang Gung, kamu cuma bisa merebut istri orang. Apa jangan-jangan kamu ini gak laku ya? Hah? Banyak yang suka sama aku, Aduh. Nang. Aku gak Aduh. ngerebut ya, cuman istri kamu ini juga mau sama Aduh. aku ya kan sayang? Iya bener. Ya berarti kan kalian berdua ini sama-sama murahan. Udahlah Gung. Kalau kamu ini nggak mampu mau menyingkirkan aku, jangan seperti itu Gung. Kamu tinggal tutup poin aja sebelum aku berangkat kalau kamu ini selingkuh. Bukan malah membodohi suami kamu ini seperti ini. Loh, ya udah, sekarang kan kamu udah tahu kalau aku tuh emang selingkuh sama Mas Agung. Terus aku juga minta udahan hubungannya sama kamu. Ya udah, kamu terima aja, nggak usah ngomong-ngomong apa-apa lagi. Iya Hikmah, siap. Tapi sampai kapanpun Hikmah, aku bakal ingat apa yang sudah kamu lakukan sama aku. Aku berani sumpah Hikmah, aku nggak ikhlas. Dan semoga kamu merasakan apa yang aku rasakan Hikmah. Gak mungkin Mas, aku nggak mungkin merasakan apa yang kamu rasakan. Soalnya kalau aku hidup sama Mas Agung, yang ada aku tuh bahagia selamanya, bukan malah melarat kayak kamu ini. Ya udah Hikmah, aku doain semoga pilihan kamu ini benar-benar tepat. Dan semoga ya Hikmah, kalian berdua nasibnya nggak seperti aku Hikmah. Aduh Mas, pilihan aku ini udah tepat Mas. Dia itu bisa ngebahagiain aku. Aku mau minta uang belanja 1 hari 1 juta juga bakal dikasih kok sama dia. Kalau sama kamu, dia tuh cerita Nang. Minta ini selalu nunggu, minta itu selalu nunggu. Kalau sama aku, dia minta baju, minta sekarang juga aku belikan Nang. Iya, aku tahu Gung. Aku tahu, kamu nggak usah diperjelas, gak usah diperjelas seperti itu. Aku sudah tahu keadaan hidup kamu seperti apa. Aku cuma sakit hati Gung. Kamu yang aku pikir kamu peduli sama aku, ternyata tingkah laku kamu seperti ini. Aduh udahlah Nang, aku kayak gitu. Ya aku itu acting Nang, biar seakan-akan aku ini ya baik sama kamu. Tapi aku ada untungnya, aku bisa pacaran sama istri kamu ini. Makanya Mas, kamu itu jangan mudah dibodohin jadi orang. Masa kamu nggak sadar sih? Terus ya, kamu juga ngapain masih di sini? Masih mau melihat wajahku yang cantik ini, hah? Atau dia masih nggak sadar ya sayang, kalau aku minta cerai sama dia? Iya, ini deh mungkin sayang. seperti itu. Nih, biar kamu sadar kalau aku sekarang udah bukan istri kamu. Kurang ajar banget kamu ya Hikmah. Iya aku tahu. Ingat ya Hikmah, sampai kapanpun aku nggak bakal maafin kamu. Aduh udahlah Nang, pergi aja dari sini. Ngapain masih di sini? Ngapain melotot-melotot? Hamba nggak nyangka, ternyata hamba ditipu selama ini. Ternyata istri hamba ini selingkuh, dan hamba ini benar-benar dibodohi sama si Agung. Aduh, sayang, kalau kayak gini aku lega sayang. Ya walaupun tadi awalnya aku takut. Ya awalnya aku juga kaget, terus si Danang malah langsung nampar aku lagi. Iya Aku kaget sayang. banget. Tapi gak apa-apa. Aku sekarang udah seneng banget, bahagia banget. Akhirnya yang ditunggu-tunggu aku itu ya sekarang terwujud. Kamu udah cerai sama si Danang. Iya sayang, kamu janji kan sayang, kamu bakal nikahin aku walaupun aku janda. Sayang, aku pasti nikahin kamu. Secepatnya aku bakal nikahin kamu. Karena aku udah ngomong sama kamu, aku ini sayang sama kamu. Iya sayang, aku juga sayang sama kamu. Aku pengen cepet-cepet kita nikah, terus aku punya anak. Nah, itu yang aku pengen banget sayang. Soalnya kalau kita punya anak, waduh, aku sudah punya pandangan. Pasti kehidupan kita ini, keluarga kecil kita ini pasti bahagia. Iya sayang, kalau laki-laki pasti ganteng kayak kamu. jelas. Kalau perempuan pasti juga cantik kayak aku. seperti kamu. Lucu, terus gemuk lagi. Waduh, Iya gemoy. itu udah ada di pandangan aku sayang. Iya. Tapi ngomong-ngomong, aku lapar sayang. Iya, yang lapor duluan tuh aku bukan kamu. Udah yuk, mending kita sekarang pergi kita makan di luar. Yuk, Iya deh, yuk. yuk. Berangkat. Ini mana ya?
Pak Kevin sama Pak Gugun? Kok nggak ada? Katanya nunggu di lokasi. Dan katanya mereka yang mau mengatur semuanya. Ini kok malah aku duluan yang datang. Apa aku kecepatan ya? Enggak sih. Janjiannya kan memang jam segini. Ya udahlah, tungguin aja. Mungkin bentar lagi Pak Kevin sama Pak Gugun datang. Bentar. Kok aku kayak pernah tahu orang ini ya? Iya, Mas. Iya bener kan? Ini Mas yang kemarin tanya Malioboro sama saya kan? Ini Mbak kemarin yang ketemu saya di Surabaya kan? Iya, betul Mas. Ini Mas kok ada di sini? Iya Mbak. Tadi malam saya pulang ke sini. Ini kebetulan ini rumah saya. Oh, Dan ternyata benar Mbak. Kata Mbak itu kemarin saya ditipu beneran. astagfirullahaladzim. Maksudnya yang saya bilang kalau teman Mas itu nipu karena di Surabaya nggak ada jalan Malioboro itu ternyata beneran ditipu Mas. Iya Mbak. Ya Allah. Ternyata saya itu ditipu. Ya Dan parahnya lagi, laki-laki itu juga sekongkol sama istri saya Mbak. Agar si saya itu bisa bercerai dengan saya. Astagfirullahaladzim. Bentar. Ini Masnya nangis. Nangis karena apa Mas? Barusan saya pulang ke rumah. Terus kebetulan ada laki-laki yang nipu saya itu. Saya tegur Mbak. Ternyata istri saya lebih memilih orang itu daripada saya Mbak. Dan saya barusan diceraikan dan saya disiram barusan. Astagfirullahaladzim. Iya sampai basah kayak gini. Ya Allah Mas. Jadi orang itu selain nipu Mas, dia juga mengambil istri Mas. Iya Mbak. Bener. Tapi kalau saya boleh tahu, Mbaknya sendiri ngapain di sini? Saya kesini karena saya ada kepentingan Mas. Duh, saya nggak nyangka kalau ternyata Mas orang sini. Iya Mbak. Saya memang orang sini. Tapi terima kasih ya Mbak. Karena kemarin Mbak sudah bilang sama saya untuk kembali ke sini. Dan sesampainya di sini, saya bisa tahu kebusukan istri saya seperti apa. Iya saya kemarin spontan aja Mas, nyuruh Mas pulang. Maksudnya biar Mas itu nggak makin kesasar di kota besar. Ya tapi mungkin itu juga cara Allah Mas. Ya memberitahu semuanya. Iya Mbak. Cuma saya benar-benar nggak percaya. Niat saya bekerja keluar kota biar saya bisa membahagiakan istri saya. Saya tahu di sini saya ini cuma kerja sebagai petani. Tapi masa sampai segininya Mbak, saya sudah ongkos dipinjamkan sama Pak Haji di sini. Saya malah ditipu seperti ini. Sekarang saya ini sudah nambah hutang, ditipu dan diceraikan sama si saya. Astagfirullahaladzim. Saya ini salah apa di dunia ini ya Mbak? Iya Masya Allah. Jangan kayak gitu Mas. Manusia itu ya memang tempatnya diuji sama Allah. Udah Masnya nggak perlu sedih. Gini. Ya mungkin bantuan saya ini nggak seberapa, tapi insya Allah bisa meringankan kehidupan Mas. Kebetulan saya di Surabaya sana, saya punya perusahaan. Gimana kalau Mas kerja di perusahaan saya? Apa Mbak? Kerja di perusahaan Mbak? Iya Mas bisa kerja di perusahaan saya. Loh. Saya langsung terima tanpa Mas harus ngasih lamaran. Mbaknya ini serius Mbak? Mau memberikan pekerjaan sama saya? Ya serius lah Mas. Masa keadaan Mas kayak gini, saya masih mau bohong atau bercanda? Ya Allah, terima kasih banyak Mbak.
Udah Mas, udah. Ya Allah. Nggak perlu seperti Mbak, itu. terima kasih banyak ya Mbak. Saya sangat terbantu dengan apa yang Mbak bantu ini, Iya, Mbak. sama-sama Mas. Nanti Mas di sana kan kerjanya kantoran. Nanti insya Allah kehidupan Mas mungkin bisa jauh lebih baik dari ini. Cuman mungkin Mas nanti di sana ya tinggalnya di Surabaya, nggak apa-apa ya sambil menata ulang kehidupan. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Saya lebih baik tinggal jauh-jauh dari sini daripada saya ini ada di sini. Nantinya kalau di sini saya bakal ketemu mantan istri saya itu, Mbak. Iya Mas, iya. Ya sudah kalau kayak gitu. Berarti sekarang setelah urusan saya selesai di sini, Mas bisa langsung ikut saya ya ke Surabaya? Iya Mbak. Siap. Saya langsung ikut aja, nggak apa-apa Mbak. Tapi sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak atas bantuannya. Iya Mas, sama-sama. Ya mungkin ini udah rezeki Mas. Atas apa ya sudah menimpa Mas. Lagian saya tuh yakin kalau Allah sudah kasih ujian, berarti ada hadiah yang Allah siapkan. Ya mungkin ini Mas, nggak apa-apa nanti kehidupannya ya mulai dari nol, tapi insya Allah lebih bahagia. Iya Mbak, amin. Aduh. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang Kurniawan. Iya, saya sampai lupa. Perkenalkan, nama saya Devi Zafarina. Mas panggil saya Devi aja. Iya Bu Bos Devi. Aduh, bubon. Mbak, saya seumur-umur baru pertama kali ini saya ini bisa kerja di kantoran. Alhamdulillah. Selama ini saya kerja sebagai petani dan Tapi kuli panggul di sebentar, pasar. kalau saya boleh tahu, Mas SMA lulus? Iya, Oh, saya nggak apa-apa. lulus SMA. Alhamdulillah kalau kayak gitu nggak apa-apa banget. Nanti ada sedikit bantuan biaya. Mas nanti bisa sekolah lagi ya. Jabatannya nanti naik lagi. Begitu. Ngapain kamu di sini? Terus sama siapa kamu? Iya, Oh, sama perempuan di depan mobil bagus lagi. kamu nggak perlu tahu Hikmah. Lagian, ada urusan apa? Kamu dan selingkuhan kamu ini berhenti di sini. Ya, nggak ada urusan apa-apa. Cuman takutnya kamu itu berbuat jahat nih sama Mbak ini. Iya, Mbak. Orang ini macam-macam sama Mbak. Oh, enggak kok Mas, enggak berbuat jahat. Siapa ya Mas Danang? Ini mantan istri saya yang saya ceritakan, dan ini orang yang menipu saya. Oh, jadi ini. Oh, Udahlah, lagian kan urusan kamu sama aku ini sudah selesai. Lebih baik kalian pergi dari sini. Enak aja pergi-pergi. oh iya Mas, saya lupa ngasih tahu kalau gaji Mas Danang itu 10 juta satu bulan. Hah? Loh, gaji-gaji. 10 juta? Iya Mas, saya sampai lupa mau ngomong barusan. Bentar. Gaji apa ya Mbak? Itu lain bonusnya ya Mas. Oh, Mbak bicara sama saya. Iya Mbak, kebetulan Mas Danang ini saya pekerjakan di perusahaan saya di Surabaya, kerja kantoran. Gajinya satu bulan 10 juta, yaitu lain sama bonusnya. Iya Mas, betul. Loh. Loh. Bentar. Kerja gimana? Emang Mbak ini kenal sama Mas Danang? Iya, gimana ya Mbak? Dibilang kenal sih, saya baru ketemu Mas Danang kemarin di Surabaya. Waktu dia tanya alamat sama saya, ternyata dia bilang kalau dia itu ditipu. Ini Mas yang nipu. Iya benar. Oh, Ini ya. yang nipu. Ya, sekarang saya ketemu lagi di sini. Ya, dan sedikit banyak Mas Danang ini udah cerita semua sama saya. Ya, karena saya iba, akhirnya ya saya pekerjakan Mas Danang di perusahaan saya. Iya, tapi masa langsung mau dikasih pekerjaan, Mbak? Apalagi gajinya 10 juta katanya. Kalau bisa jangan, Mbak. Mending dikasih ini aja pekerjaannya, Mbak. Iya, Mbak. Apalagi posisinya orang ini orang miskin, Mbak. Nggak pantas kerja di perusahaan. Loh, itu kan urusan saya, Mas. Ya, kalau saya sih bukan karena miskin dan kayanya ya, Mas. Cuman saya cari karyawan itu ya yang berperilaku baik dong. Masa tukang tipu sama perebut istri orang mau saya pekerjakan di perusahaan, yang ada nanti perusahaan saya dikorupsi. Itu kan udah tanda-tanda pengkhianat ya, Mas. Oh, berarti kalau kayak gini, sayang, nanti si Danang ini bakal nyaman kehidupannya. Loh, Amin. ya jelas Mas, jelas banget. Apalagi Amin. sebentar lagi Mas Danang langsung ikut saya ke Surabaya. Sekarang juga? Masalah rumah nanti saya sediakan perumahan. Itu mah tenang aja, gampang masalah itu. Gajinya beneran 10 juta. 10 juta Mbak, itu lain bonus ya. Bisa 20 juta. Sama 20 juta. Loh,
Iya Mbak, masa saya mau bohong? Kalau Mbak nggak percaya, Mbak langsung aja cari di Google atau di mana PT Aksana Jaya. Keluar. Mas, kalau gitu aku minta maaf, Mas. Aku nggak mau cerai deh dari kamu. Mas. Aku mohon Mas, maafin aku ya Mas. Mas, aku nyesel Mas. Loh, Kamu mau cerai, minta maaf. Hikmah, ngomong seperti itu? Iya karena ada setelah apa yang kamu lakuin sama aku, kamu segampang ini minta maaf sama aku. Maaf ya Hikmah. Sakit hati ini abadi Hikmah. Dan aku baru juga sudah bilang sama kamu, sampai kapanpun aku sudah bersumpah atas nama Tuhan aku nggak bakal maafin kamu Hikmah. Kalau sudah seperti ini, aku juga nggak bakal. Devi, Pak Kevin, Pak Gugun. Saya dari tadi nungguin. mana kamu? Bentar, Mas. bukannya aku kenal ya? Aduh, maaf Bu Devi kalau saya samarkan saya ini terlambat. Duh, Mas Gon, Mas yang di itu Taman Kota. Iya, Ini kan Mas sama Mas ini yang kemarin kan? Iya Mas, betul. Ketemu juga. Iya Bu, betul. Mas ini tanya daerah Malioboro. Aduh Mas, bener Mas. Ternyata saya ini ditipu. Bener apa kata Mas ini? Berarti bener ya Mas kalau Mas ini ditipu ya Bu. Sama orang di sebelah Pak Kevin. Ternyata selain juga nipu, dia itu mengambil istri saya. Astagfirullahaladzim. Mengambil istrinya Mas. Aduh, Mas yang sabar ya Mas. Mungkin ini cobaan buat Mas. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya mungkin mantan istri saya ini bukan jodoh yang baik buat saya. Nah, bagus Mas. Memang harus seperti itu. Tenang aja Mas. Di luar sana masih banyak wanita-wanita yang bisa lebih menghargai seorang laki-laki Mas. Iya Pak. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Ya semoga nanti saya bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik. Amin, amin. Dan saya Pak, alhamdulillah, saya dikasih pekerjaan sama ibu ini, sama ibu Devi. Sama Bu Devi. Iya, saya pekerjakan di perusahaan. Wah, Mas. Itu kesempatan Mas. Banyak di luar sana yang mau kerja ikut Bu Devi. Seorang Bu Devi, pemilik perusahaan terkenal di kota Surabaya, Mas. Iya, Waduh, beruntung banget ya, Mas. Di setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, Mas. Mas, aku benar-benar minta maaf, Mas. Aku nggak jadi cerai, Mas. Mas, aku bakal Sayang. jadi istri yang baik. Kamu ini maksudnya gimana sih? Setelah tahu kamu Danang ini mau kerja, terus gajinya 10 juta atau 20 juta, kamu malah ngomong seperti itu. Gini Mas Danang, ini saya nggak bisa lama-lama karena memang ada urusan. Ini kebetulan Pak Kevin sama Pak Gogon juga sudah datang. Mas Danang gimana? Langsung ikut saya ke Surabaya? Apa masih mau bicara dulu? Iya, mau langsung ikut saja Bu. Ya sudah kalau kayak gitu, Mas Danang bisa langsung masuk. Kita nggak usah lama-lama ya. Siap, Bu Devi. Silakan. Ya udah yuk. Lahannya terus ya, Bu Devi. Ke sana ya? Iya, Bu. Oh iya. Ya udah. Bu Devi. Bu, mungkin kita nggak bakal ketemu lagi. Ini pelajaran buat aku. Di depan nggak apa-apa di situ. Sayang, kamu nggak apa-apa, sayang. Udah, gak usah sayang. Kamu tega-teganya ya ngomong seperti itu? Aku cuman Setelah kamu keceplosan. tahu Danang dapat pekerjaan, gajinya 10 juta atau 20 juta, kamu ngomong gak mau cerai. Oh, jadi gitu? Enggak, sayang. Aku minta maaf, sayang. Aku tadi cuma keceplosan ngomong kayak gitu. Kamu jangan marah. Aku jadi mikir, Hikmah. Nanti setelah aku nikah sama kamu, terus kamu ketemu sama laki-laki di atas aku kayaknya, mungkin kamu berpaling. Enggak, sayang. Aku nggak bakal kayak gitu, Lebih sayang. baik, Hikmah, kita putuskan hari ini hubungan kita. Loh. Kamu sama aku sekarang juga kita putus. Loh. Dan Enggak, sayang. kamu Enggak, aku jangan nggak putus. pernah datang ke rumah. Dan mulai sekarang hapus nomor aku. Permisi. Sayang, jangan gitu dong, sayang. Sayang, aku